Kami dari tim Jayani Mahotama Delegasi SMA Negeri 1 Kuta Utara. Saya Anggulan dari sebagai pembicara pertama. Saya Kiskenda Kejora sebagai pembicara kedua. Saya Fong Handoko sebagai pembicara ketiga. Ubed Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyatakan, semangat belajar muncul karena kesadaran bukan karena takut akan ujian. Jadi evaluasi bisa diterapkan secara fleksibel dan kapan saja bisa dilakukan sesuai kebutuhan siswa dan guru. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama dalam tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa saya tidak menyetujui mosi perdebatan ini yang berbunyi, pemberlakuan ujian nasional kembali dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mengacu pada fondasi utama tim kontra di mana ujian nasional yang selanjutnya disingkat UN berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Sedangkan kualitas pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan juga hasil dari pendidikan. Faktor-faktor dalam proses pendidikan seperti bahan ajar, metodologi, sarana prasarana sekolah, serta dukungan administrasi. Sedangkan kualitas pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang diraih oleh sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini layak untuk diperdebatkan? Merujuk pada laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pelaksanaan ujian nasional pada tahun ajaran 2019 mengeluarkan dana sebanyak 211 miliar rupiah untuk pencetakan soal, pengawasan, distribusi soal, dan pengolahan hasil. Dana tersebut tentu akan lebih efektif jika dialihkan untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan pelatihan guru yang lebih berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Pelaksanaan ujian nasional kerap diwarnai oleh kecurangan sistematis seperti kebocoran soal dan manipulasi nilai oleh sekolah demi pencitraan. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat bahwa ujian nasional pernah memicu praktik korupsi pendidikan seperti jual beli jawaban dan intervensi dinas pendidikan untuk menaikkan nilai rata-rata daerah. Laporan World Bank tahun 2021 menyatakan ujian nasional hanya menghasilkan data agregat tanpa diagnosis yang spesifik. Ujian nasional tidak mengungkap kelemahan metode mengajar guru, tidak mengevaluasi manajemen sekolah, dan tidak memetakan kebutuhan pelatihan guru. Ujian nasional hanya berfokus menguji hafalan materi pada mata pelajaran tertentu. Sementara, pendidikan berkualitas membutuhkan penilaian kompetensi seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Mengingat bahwa ujian nasional sudah resmi ditiadakan sejak tahun 2021, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat itu, menyatakan bahwa menghapus ujian nasional dengan tujuan untuk mengurangi beban siswa, membenahi sistem evaluasi pendidikan, dan mengurangi dampak negatif seperti kecurangan. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut mendukung bahwa ujian nasional tidak perlu diberlakukan kembali karena tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, masih pada posisi tim kami yaitu tim kontra, di mana kami menolak keras pemberlakuan ujian nasional kembali dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Langsung saja pada argumentasi pertama pada tim kami, yaitu ujian nasional tidak secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan. Ujian nasional hanya menilai hasil akhir berupa outputnya tanpa adanya memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini mendorong guru dan juga siswa hanya berfokus pada pengejaran nilai melalui drilling soal tanpa adanya pemahaman konsep pembelajaran yang merupakan tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini didukung oleh hasil studi OECD pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang berfokus pada ujian standar seperti UN tidak berkolerasi secara langsung dengan peningkatan kompetensi siswa secara holistik. Kemudian argumentasi kedua kami yaitu ujian nasional menimbulkan stres dan juga ketidakadilan. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan fasilitas pada siswa di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, di mana mereka masih memiliki fasilitas yang minim, membuat mereka kesulitan bersaing dengan siswa-siswa di kota besar. Hal ini ditunjukkan oleh laporan World Bank pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa 45% sekolah di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, masih memiliki fasilitas yang minim dan gurunya kurang berkualitas. Adapun juga survei KPAI pada tahun 2019 yang menemukan bahwa 81% siswa mengalami stres tinggi akibat UN yang berujung pada kasus bunuh diri di beberapa daerah.
Langsung saja pada argumentasi kami yang ketiga, yaitu ujian nasional tidak relevan dengan kebutuhan keterampilan pada abad 21. Pada abad 21 ini, dunia kerja dan juga kehidupan modern itu membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan critical thinking, bukan hafalan materi ujian. Hal ini didukung oleh PISA pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih lemah dalam problem solving, di mana peringkat negara kita yaitu adalah 72 dari 78 negara, meski UN pernah berlaku selama 20 tahun. Kesimpulannya, pemberlakuan kembali ujian nasional tidak efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pertama, fokus pada hasil akhir dan juga bukan pada proses pembelajarannya. Yang kedua, memicu adanya ketidakadilan dan tekanan secara psikologis. Yang ketiga, tidak sesuai dengan tuntunan kompetensi pada abad 21 ini. Dan yang terakhir, gagal mengevaluasi akar permasalahan pendidikan secara holistik. Maka itu, Dewan Juri yang terhormat, jika ujian nasional memang efektif, lalu mengapa Indonesia gagal untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahkan setelah 20 tahun penerapan ujian nasional? Bukankah tekanan psikologis dan ketimpangan akibat ujian nasional justru kontraproduktif? Maka dari itu kami menolak keras pemberlakuan ujian nasional kembali dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selama puluhan tahun, kita hanya terus terjebak pada ilusi bahwa ujian nasional adalah tolak ukur keberhasilan pendidikan. Padahal Dewan Juri yang terhormat, yang kita lihat hanyalah pabrik penghasil nilai semu. Generasi yang dilatih hanya untuk menghafal, bukan untuk memahami. Hanya terus berpacu pada nilai hasil ujian saja, bukan pada proses pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, dari sekian permasalahan itu, kami tim kontra dalam hal ini memiliki sebuah solusi yang kami beri nama PEKAN, Program Edukasi Holistik Berbasis Kompetensi. Dengan mekanisme kerja yang meliputi yang pertama, regulasi. PEKAN akan memperkuat alternatif seperti asesmen kompetensi minimum, termasuk dalam mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan juga penarahan siswa, bukan sekedar hafalan belaka. Melalui survei karakter, PEKAN akan menilai sikap dan juga soft skill yang dimiliki oleh siswa. Dengan desentralisasi evaluasi, PEKAN akan memberikan kewenangan pada sekolah untuk merancang penilaian yang berbasis proyek ataupun portofolio, sehingga pemerintah hanya akan menyediakan standar kompetensi, bukan soal yang diseragamkan. Melalui sistem ini, PEKAN akan lebih adaptif dan berpusat pada kebutuhan siswa. Yang kedua, edukasi, pembelajaran yang berbasis kebutuhan. Dengan kurikulum yang fleksibel, PEKAN akan berfokus pada kemampuan pemecahan masalah dan juga kolaborasi. Dan PEKAN juga akan menekankan pada perkembangan individu, bukan perbandingan dengan sekolah yang lain. Yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia, guru, dan tenaga pendidik. Guru tentunya akan dilatih untuk membuat evaluasi yang berbasis proyek, observasi, dan juga refleksi, hingga akan berfokus pada proses masing-masing siswanya, bukan hanya pada hasil akhir ujian saja. Yang keempat, pengawasan, monitoring kualitas tanpa ujian nasional. Adanya sistem audit sekolah mandiri dari tim independen yang terdiri atas pemerintah daerah, akademisi, dan juga komunitas akan memungkinkan PEKAN untuk mengevaluasi secara rutin proses belajar siswa, bukan hasil ujian. Dengan platform digital yang akan melaporkan setiap kemajuan proses siswa untuk bahan evaluasi, akan memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh, tidak sekedar mengejar nilai ujian nasional saja. Anggaran ujian nasional bisa dialokasikan lebih ke peningkatan kualitas pendidikan, termasuk guru dan juga infrastruktur sekolah. Dewan Juri yang terhormat, ujian nasional hanyalah ritual tahunan yang terus-menerus menghabiskan anggaran negara tanpa pernah membawakan perubahan yang nyata. Jutaan anak Indonesia justru terjebak dalam sistem pendidikan yang hanya berfokus pada hasil, bukan pada prosesnya. Bersama solusi win-win PEKAN, anggaran lebih efisien, guru lebih berdaya, murid lebih kreatif. Mau ikut tim pro yang hanya terbelenggu pada masa lalu, atau bergabung dengan kami membangun masa depan pendidikan yang lebih cerah?